Hai semuanya, selamat datang dalam Cyber Podcast. Oke, jadi podcast ini adalah podcast visual yang dibuat oleh Art and Performance dari Junior Entrepreneur Club SMA Citra Berkat Surabaya. Yeay. Oke nih, sebelumnya itu aku mau ngenalin nih, hari ini akan ada host juga yang akan menemani aku dan akan ada pembicara di sebelah kiri aku yang pastinya akan sharing tentang tema kita kali ini. Sebelumnya itu aku mau kenalan dulu nih, nama aku adalah Caca dari kelas 11 IPS dan di sini aku ada partner juga. Halo semua, aku Airin dari kelas 10 IPA. Oke, nah kali ini aku dan juga Airin yang akan menemani di podcast kali ini ya Airin, dan besok-besok untuk podcast selanjutnya juga akan kami berdua yang menemani. Oke, tema podcast kita kali ini yaitu adalah throwback dolanan tempo dulu. Dan kali ini kita sudah menghadirkan pembicara yang sangat cantik sekali di sebelah saya, yaitu ada Bu Evans, guru guru geografi dan juga guru sosiologi dari SMA Citra Berkat Surabaya. Kita kasih tepuk tangan. Ibu mungkin mau perkenalan dulu Bu? Oke, terima kasih Caca. Kayaknya bio sama sosio beda tipis ya, Caca. Iya. Walaupun isinya beda Ibu banget. banyak sih Bu soalnya ya Bu. Oke, jadi guru sosio dan geo di SMA Citra Berkat. Betul sekali, dengan namanya Ibu Evan. Terima kasih, Ca. Oke, nah jadi tema kita kali ini kan throwback dolanan tempo dulu ya, Airin ya. Yang pastinya kan kita di sini ada Bu Evans yang sangat berbeda generasi dengan kita. Jauh banget. Waduh, ya. Jadi kita kali ini kayak lebih santai, kita mau bahas nih, biasanya teman-teman semua itu mungkin tahu nih mainan kayak dakon atau kayak enggrang dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya teman-teman yang di rumah tahu nggak sih filosofi apa sih yang ada di dalam permainan itu? Betul nggak tuh Airin? Oke, nah mendingan kita throwbacknya ke zaman kecil dulu ya Bu. Oke. Ya. Ibu tuh mungkin lahirnya itu dulu di mana atau dulu sekolahnya di mana kayak gitu Bu. Oke, jadi kalau zaman ibu nih ya, mungkin sekarang di generasi kalian permainan-permainan kayak gitu mungkin beberapa orang aja kan yang bisa dengar gitu dan tahu. Tapi kalau zaman ibu dulu, era-era tahun 90-an. Oke. Airin belum lahir. Saya belum lahir. Jadi anak-anak 90-an itu ya emang tidak semua memainkan permainan-permainan itu. Cuman itu kayak familiar juga buat beberapa orang 90-an dan kalau misalnya di kampung atau misalnya di kota-kota itu juga pasti anak-anak tahun segitu masih deh, masih sering gitu kan. Contohnya ibu juga? Ibu juga, but I'm not good on it. Oh ya. Jadi ibunya coba tapi tidak bagus untuk tidak seberapa ahli dalam memainkannya. Cuman itu quite famous ya di kalangan anak-anak zaman itu karena bedanya gini Ca, kalau anak-anak zaman sekarang itu kan ke distract-nya sama handphone dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang zamannya ibu dulu pasti dia cari nih, handphone juga bukan hal yang ada kan waktu itu. Jadi pasti permainan itu jadi famous banget dicari. Jadi kebersamaannya, mau itu dakon, terus habis itu apalagi tadi yang Caca sebutin? Ada enggrang juga. Enggrang juga atau permainan-permainan dolanan lainnya. Oke. Gitu sih. Wah, apalagi kan maksudnya kita sekarang kan zaman Covid Corona ya. Kita diharuskan untuk di rumah aja. Apalagi banyak pasti dari teman-teman itu yang wah sayang banget ya nggak bisa keluar rumah karena ada beberapa permainan yang harusnya itu bisa loh dimainin bareng teman-teman yang lain, tapi karena adanya situasi membuat kita jadi kayak ya udah kita di rumah aja. Kayak gitu. Oke, kalau Airin deh sendiri gimana deh? Aduh, kalau buat mainan-mainan yang lama kayak enggrang, dakon tadi kurang sih untuk aktivitasnya gitu. Lebih sering ya kayak anak zaman sekarang itu game online. Tapi waktu dulu sebelum adanya game online punya HP itu aku sering banget mainan kayak enggrang gitu pernah. Enggrang tuh yang bambu itu. Aku nggak pernah main enggrang, sungguhan deh. Kalau pernah nggak main enggrang? Itu terlalu quite tinggi ya. Jadi buat orang-orang yang Bu ya? Ibu pindah-pindah sih, moving. Jadi di Malang, terus habis itu di Mojokerto juga, even di Jakarta yang misalnya kayak kesannya ibu kota, di zaman tahunnya ibu itu juga hal yang dimainin oleh anak-anak sekitar juga kok. Jadi emang agak tinggi kan. Tapi aku nggak pernah sih kayak ngelihat
mainan enggrang itu kayak gimana sih? Gimana? Tapi ini kan, Ca, familiar kan? Maksudnya masih sih. lihat kan? Itu gimana ya? Maksudnya cara naiknya itu kan kayak harus jaga keseimbangan. Balance, jadi harus balance gitu kan? Dulu pengalaman itu pernah jatuh sekali dan abis itu udah nggak pernah mau main enggrang lagi. Waduh, ada traumatistik ternyata ya. Tapi berarti pernah coba dong ya? Terus Caca gimana? Saya belum pernah coba sih Bu, kebetulan makanya saya tanya nih kepada yang pro. Oke. Tapi kalau selain enggang itu kan mainan-mainan yang apa ya, sampai sekarang masih dimainkan walaupun udah lama tuh kayak petak umpet, kejaran. Ya, oh ya, itu termasuk mainan Tradisional, ya? kayak hide and seek itu kan ada di mana aja juga. Kalau Cica dulu ya pasti zaman kita berbeda. Iya, baik dengan ibunya. Apalagi Guys, di sini bentar. ya. For your information ya guys, Bu Evan ini sangat pro sekali dan berbahasa Inggris gitu ya. Jadi, wah, memang sangat panutan sekali Bu Evan sini ya. Oke, lanjut boleh nih. Kita lanjut. Tadi kan enggrang ya. Kalau enggrang sendiri itu kan aku kebetulan kan belum pernah tahu ya enggrang, karena aku tuh mainannya itu kayak dakon, kayak bola bekel. Terus apa sih itu loh yang digambar di tanah, di paving? Oh, yang loncat apa gitu Iya, kan? itu Yang apa kamu ya harus lempar namanya? sesuatu itu kan? Engklay, iya engklay, benar dah. Aku punya kotak yang biasa buat mainan horor-horor itu loh. Oh ya, yang manggil ini apa itu? Mistis, kalau itu kayaknya enggak, beda itu lagi ya. Nah, kan kita itu kan sangat berbeda sekali ya Bu ya. Iya, pasti. Maksudnya walaupun mungkin di tahun zaman 90-an kan itu kan bener-bener famous banget. Karena kalau di tahun saya itu sebenarnya ya famous, cuman karena kita sudah masuk nih ada yang namanya teknologi. Betul. Dulu itu awal-awal itu BlackBerry ya mungkin ya. Ya. BlackBerry itu. Nah, Ngeping-ngeping gitu ya? bener. Nah, itu kan pasti kan kayak, "Bang, ada nggak sih zaman BlackBerry kamu dulu?" Aduh, gak ada kayaknya. Enggak, Langsung Android mungkin kayaknya. Airin masih belia banget ya. Masih. Jadi dulu itu kayak semua yang bawa BlackBerry itu pasti kayak wow, Ada BlackBerry banget, ya kan, BlackBerry. Lagi Nah hype itu banget. terus kalau nggak salah di BlackBerry itu juga ada yang namanya kayak BBM gitu yang bisa pasang status segala macam. Nah itu kadang itu ya bener sih, karena adanya teknologi itu kadang kita itu ke distract ya. Yang lebih famous itu ya memang yang teknologi BlackBerry ini. Karena tema kita kali ini tuh kan throwback mainan tempo dulu. Karena banyak teman-teman itu mungkin yang tahu nih permainan ini tapi nggak tahu nih filosofinya. Sekarang kita akan bahas tentang filosofi mainan-mainan yang tadi udah kita sharing bareng ya. Yang pertama ada enggrang. Oke. Sebelumnya itu nih, ini kan aku udah ada jawabannya nih ya di HP filosofinya. Gimana kalau misalnya kita kasih tahu perspektif kita sendiri-sendiri tentang apa sih sebenarnya filosofi enggrang itu? Dari Ibu deh, boleh Bu? Dari gap umur yang sangat berbeda ya. Aduh, pastinya kan Ibu kan sangat tahu banget nih ya Bu. Enggak Kita banget kan juga, tahun berapa Anda lahir? Mudah banget. Oke, kalau enggrang itu karena kamu harus bener-bener naik nih ya. Untuk yang belum tahu misalnya, dia kan ada dua gitu kayak stick gitu kan, terus tinggi buat pijakan kaki kalian. Nah itu bener-bener kalian harus gimana caranya bisa naik ke situ. Jadi it's like life sometimes. Waduh, Ibu jadi dalam itu banget ya. Jadi bener nggak sih kehidupan kayak gitu nggak sih? Kadang kalau kamu mau coba up level, challengingnya itu banyak sekali. Salah satunya itu gimana kamu harus ngebalancein hidup kalian, life kalian, kayak hubungan kalian dengan sesama dan lain sebagainya. Dengan sesama siapa Bu? Sesama teman, sesama siapa yang mau disesamain ya, Ca. Aduh, kenapa ditolak saya Bu? Jadi habis kalian bisa settle di situ, itu pun nggak cuma stuck di situ. Jadi kalau kalian pingin tetap steady, tetap di situ, kalian harus move kan, harus bergerak. Kamu nggak boleh diem aja di situ. Nah itu sih filosofi yang didapat orang-orang dulu ngajarinnya. Jadi enggrang itu tell you gimana harus bener-bener persisten dalam hidup. Gitu. Nah, memang sudah Ibu ini kan guru sosiologi sudah ibu-ibu ya. Karena enggak Bu. Jadi mungkin filosofinya pun juga berhubungan dengan sosial dan juga yang lain-lain. Karena memang enggrang ini mengajarkan anak kita muda untuk belajar pantang menyerah dan keyakinan dan percaya diri bisa membuat kita mengatasi tantangan. Karena itu kan seperti yang tadi Airin kan pernah jatuh ya kan. Satu juga enggrang ini juga mengajarkan kita untuk terus maju. Bener banget. karena kamu nggak bisa stuck kan ya. Kalau stuck Kalau pasti sudah jatuh. naik nggak bisa
turun nih. Iya, oke. Nah, nah ini teman-teman, tanpa kita sadari nih, ternyata sebenarnya mainan yang kita sering mainkan zaman dahulu dan mungkin kelihatannya kayak oh ya udah cuman mainan aja, tapi ternyata memiliki filosofi dan juga ilmu pengetahuan yang kita itu sebenarnya bisa ambil nih pelajarannya. Oke, tadi kan udah enggrang nih. Next adalah dakon. Oke. Tahu dakon kan ya, yang mainan pakai biji-bijian. Kalau bijinya hilang pakai kerang yang bekas makan, ya kan, dan yang lain-lain. Nah, kalau dakon sendiri tuh aku sebenarnya paling favorit dakon sih. Kenapa? Kan seru kan, kayak kamu waktu ngebom, apalagi tahu nggak sih kayak ada istilah ngebom gitu. Kalau ngebom bisa ngambil punyanya lawan, apalagi kalau banyak kan kayak wah gitu. Bener, terus mungkin kayak waktu masukin ke rumahnya, dan itu kan dimaininnya kan berdua kan ya, berdua sama temen, jadi kan pasti kayak wah lebih fun. Terus biasanya ada pertengkaran, curang ya kamu nggak masukin ya segala macam. Berarti lebih sering mainin yang itu ya, Kalau aku sih dakon sih. Kalau Airin sendiri, maksudnya kayak gimana? Suka nggak sama permainan dakon? Sefavorit itu nggak aja? Kalau dulu waktu masanya SD itu suka banget sih main dakon. Apalagi kalau mainnya sama teman, paling sering sih saya sama saudara. Soalnya teman-teman saya lebih suka main game online gitu. Oh iya, oke. Oke. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau misalnya yang kita harus spare itu 777? Tahu nggak anak di kalian? Iya. Tahu nggak 777 harus jumlahnya? Bisa 7, bisa 8, bisa 9. Kalau di 7, 8, 9. Tapi kalau di zamannya ibu itu lebih kayak benar-benar harus 7. Dan tahu nggak filosofinya 7 apa? Waduh, nggak tahu nih Bu. 7 itu filosofinya 7 days, 7 hari. Iya. Maksudnya kayak orang itu spend waktunya itu ada 7 hari. Orang itu punya 7 hari gitu kan. Dan dalam waktu 7 hari itu karena kalian masukin satu-satu, jadi kayak each day itu kalian bisa gitu tetap luangin waktu buat sharing, buat caring sama orang. Jadi lebih di zamannya ibu mungkin karena itu fokusnya nggak ada permainan lain. Jadi orang saat into permainan itu mereka itu pasti kayak mikirin ini maksudnya apa sih. Jadi 7 itu maksudnya 7 hari, dan kalian kan punya 7 hari nih. Ya 7 hari kalian itu, even 7 hari kalian harus setiap each day-nya kalian harus sharing gitu. Jadi kayak spare gitu. Keren banget. Jadi maksudnya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya kalau zaman kalian pasti nanti udah ada pergeseran lainnya. Dulu sempet pernah denger kayak tempatnya dakon tuh yang dari kayu, terus kayak mistis ya betul, gede banget gitu kan. Maksudnya teman-teman di sini pernah kan ya ngelihat kayak dakon yang bentuknya tuh kayak ada naga. Naga kiri kanannya gitu kan. Terus orang tuh kayak itu tuh mistis gitu, yang bentuknya dari kayu, padahal itu memang bagus banget sih. Tapi karena mungkin kita udah mendengar kayak cerita-cerita itu tuh mistis segala macam, jadi kayak agak serem gitu. Aduh, kalau zamanku sih main kayak gitu ya tinggal main, udah nggak usah nyari. Oh ya. Kalau yang dulu itu mungkin yang kayak itu loh, tau nggak sih yang dari plastik ya, yang kalau jatuh langsung pecah. Itu yang dari plastik, itu ada yang warna hijau, warna merah. Waduh, beda generasi banget ya. Filosofi dakon yang sebenarnya mungkin teman-teman juga mungkin banyak tahu, ada yang juga nggak tahu, itu adalah jadi dalam permainan dakon itu terkandung nilai-nilai filosofi seperti melatih untuk memberanikan diri, lalu bersikap sportif, berbuat jujur, belajar strategi agar bisa tahu tuh masukin supaya masuk ke rumahnya lagi, supaya bisa ngebom dan yang lain-lain. Nah kayak gitu. Nah ternyata nggak kita sangka ya kalau misalnya mainan-mainan ini tuh juga melatih kita loh untuk masa perkembangannya kita ya, untuk mengatur strategi dan juga yang lain-lainnya itu. Iya betul. Nah kalau ibu sendiri nih Bu, ibu ada nggak sih Bu satu permainan yang kayak bener-bener masuk gitu Bu ke dalam hati? Mungkin ada kisah tersendiri. Ini sampai supaya tertarik nih. Mungkin ada kisah manisnya atau kisah filosofi tersimpan di dalamnya. Dari 3 permainan ini atau permainan lainnya nih? Yang lainnya juga boleh nih Bu. Nggak tahu ya Jam, maksudnya kalau misalnya dari 3 ini, mungkin dari 3 ini karena itu udah long time ago, lama banget kan. Tapi buat ibu dari 3 ini yang berkesan, walaupun ibu nggak pro di dalamnya, tetap sisi enggrang tadi. Iya. Atau mungkin ada teman ibu yang namanya enggrang. Jadi itu yang kayaknya kesannya karena itu bukan hal yang mudah. Tapi anak-anak pada zaman itu selalu memainkannya, dan banyak juga anak yang bisa melakukannya dengan baik kan. Dan nggak usah orang memberitahu kita. Kadang saat mereka
melakukannya, orang-orang atau anak-anak yang di sekitarnya pasti kayak apa ya, terkesan kan dengan permainan itu. Kayak, kok bisa ya, Soalnya itu ya. kan susah banget ya. Susah banget ya ini. dan kadang butuh bantuan juga tuh kalau naiknya. Untuk naik, Kalau anak zaman sekarang sih pasti butuh bantuan, tapi kurang tahu ya anak-anak zaman dulu kayak aduh gas aja. Iya kan, Mau jatuh juga nggak mau apa-apa. apa, Nah ya itu kan? ada filosofi baru lagi. Jadi tentang kayak misalnya, nah tadi kan karena itu tinggi dan sometimes itu pasti kalian sering banget jatuh. Nah filosofinya kan nggak peduli berapa kali pun kalian jatuh. Never Itu give yang up, ya. pertama kali kalian dapat apa coba? Yang paling terpenting adalah how many times you are get up, ya kan? Jadi enggak gitu. Gitu sih, dan itu filosofi yang ibu yakin sampai sekarang pun itu masih kind of bagus juga untuk kalian. Kalau udah bisa gitu langsung kayak senang banget. Ya kan? Nah, kalau mungkin bahas zaman dulu, walaupun mungkin kita tidak segenerasi dengan ibu, tapi kita jadi tahu nih ya cerita-cerita baru. Kita jadi tahu nih di zamannya ibu itu kayak gimana sih. Apalagi kita lahir teknologi sudah mulai berkembang. Betul. Jadi pastinya kita nggak terlalu mengenal tuh yang namanya kebudayaan gitu. Benar Tapi sekali. Tertarik sekali ya. Oke, mau kapan rencananya Caca mau coba yang Enggrang itu? Waduh, sepertinya kalau saya sudah, kalau ibu juga ikut, saya juga ikut. Oh boleh, tapi karena faktor usia kan tulang nggak bisa bohongin nih Ca. Jadi kayak yang muda-muda aja dulu. Oke, jadi kalau mungkin teman-teman yang di belakang mungkin kalau mau nyoba, Boleh. Oke, next nih. Oke. Kita nggak akan bahas semuanya karena yang seperti kita tahu permainan tradisional di Indonesia itu sangat banyak banget ya. Belum gangsing, ada bekel gitu. Tahu benteng kan nggak sih? Oh, benteng-bentengan tahu. Ya kan? Itu kalau itu Ada di sih. classmate masih ada. Ada tuh, kan, classmate masih ada. kayak teamwork gitu kan. Bener, benteng-bentengan terus kayak ayo cepet ke sana. Iya. Karet, tahu kan? Yang kita pakai karet terus kalian harus lompat itu loh. Oh, lompat tali. Lompat pakai karet. tali, Oh, ya. oh iya, yang Masih harus ada. kayak di anyaman Dulu pakai- sampai pakai- sampai jadi tali. Terus habis itu beli karetnya di pasar. Betul. Soalnya karetnya harus karet yang karet biasa aja, karet pecel itu. karet kumpulin di pecel ya. Benar-benar yang kiloan itu. Nah, yes, benar-benar. Oke, next adalah rangku alu. Rangku alu. Nah, mungkin kalau rangku alu ini biasanya kayak di pramuka nggak sih? Iya. Waktu di pramuka. Tapi karena sekarang kita corona, jadi pramukanya offline ya. Pramukanya online. Jadi bukan lewat offline. Zoom. Jadi rangkun alun aku langsung bacain aja Betul. ya filosofinya, yaitu belajar membuat strategi, bekerja sama sebagai tim, dan bermain rangkung alu dapat melatih konsentrasi serta melatih ketepatan dalam bertindak. Karena tidak hanya melakukan lompatan secara asal-asalan, tapi dalam permainan ini perlu fokus antara gerak kaki dan gerak bambu yang dimainkan harus sesuai. Iya. Karena kalau enggak mungkin bisa kecepit ya. Iya, kakinya pasti ya. ya. Dan tahu gak sih teman-teman, ini yang aku notice ya dari permainan rangku alu ini adalah waktu bambunya itu digerakin sebenarnya itu tuh kayak ada nada musiknya Iya. juga nggak sih, kayak cerong cerong Iya. dung dung ya toh. Jadi itu kayak keren sih. Aku sih sebenarnya belum pernah main ya untuk rangku alu. ini. Kalau Airin sama Kok belum pernah main juga. belum pernah main ya. Pernah sih. Ibu, ya kan itu era-era. bambunya itu gimana Bu? Ngambil dulu di Enggak, mereka hutan? kan punya bukan bambu juga. Kadang kalian tahu nggak sih tongkat yang kalian buat pramuka Oh, itu? buat pramuka. Oh, tongkat yang kayu itu Nah, ya, tongkat iya, yang kayu iya. itu mereka bisa pakai buat itu. Dan sebenarnya bener kayak Caca bilang, kayak harus ketepatan. Selain kamu bisa dengerin irama musik di dalamnya, ketepatannya pun kamu tahu nih, biar nggak kecepit tadi kan, Ca. Nah, tapi kalau misalnya orang yang udah pro banget, dan itu not me, jadi dia itu setiap gerakan yang cepet itu bisa kamu lihat as a art gitu, jadi seni. Mereka kayak orang dance aja, ngerti nggak sih? Yang Itu kan musiknya pasti adalah harus latihan juga Nah, kan, yang kayak, musiknya kanan, dari ini, kiri, betul, kayak gitu. Jadi itu bukan cuman sekedar games, tapi dibaliknya orang juga bisa dance, sport iya. juga, kayak exercise, nggak Olahraga sih? ya. Berkeringat banget nggak sih? Ya. Nah itu kalau yang ibu pernah coba, tapi nggak good ya. Oke, keren banget ya. Memang pembicara kita pada hari ini tuh Oke. memang sangat sesuai sekali dengan topik kita, karena bisa menjelaskan lagi nih ke kita lebih jelas kayak permainan zaman dulu itu seperti apa. Dulu dan- banget lihat ke sini Aduh, ya. iya. Orang dulu. Aduh, oke deh Bu, saya lihat ke itu AC dulu. Oke, orang zaman dulu. Iya, nah pastinya teman-teman semua dari semua permainan tradisional ini banyak filosofi dan juga pasti berhubungan dengan sosial ya Bu Ya, ya. Jadi kayak kebersamaan,
kerjasama dan juga yang lain-lainnya. Oke, sebenarnya masih banyak ya kalau misalnya kita mau bahas permainan tradisional seperti yang aku bilang. Tapi yang pastinya walaupun saat ini teknologi sangat berkembang dengan sangat pesatnya, apalagi kita saat ini ada di industri 4.0, kita harus tetap mengenal dan juga melestarikan kebudayaan kita. Betul sekali. Bener banget. Oke, terima kasih Bu Evan atas gantinya. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya nih kita mau bahas salah satu program JI yang sudah terlaksana. Programnya itu adalah The More You Know with JI. Jadi program ini adalah program bulanan yang dimana JI akan mengupload kontennya di Instagram Junior Entrepreneur Club SMA, dan kali ini yang membuat konten adalah dari divisi publikasi. Jadi temanya mereka adalah rekomendasi website desain yang gratis. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang suka desain, mungkin Airin suka desain, Airin? Suka banget. Oke, nah itu bisa tuh dicek ya yang suka desain, terus habis gitu mungkin yang suka ngedit bisa langsung dicek di @Instagramnya Citra Berkat SHS. Ada juga di description box, jadi nanti bisa dicek ya teman-teman. Di mana, Ca? Description box. Kok jadi latah? Saya sebenarnya grogi Bu dari tadi Bu, di sebelah gitu ya. Ibu soalnya. Saya juga grogi di sebelahnya. Waduh, ada siapa? Agak seram ya. Nah, selain program The More You Know with JI, Junior Entrepreneur Club ini juga punya program-program yang lainnya. Apalagi ada beberapa program yang sudah terlaksanakan secara offline, kayak gitu. Tepuk tangan. Keren banget ya. Mungkin bisa dijelasin nih Airin, programnya yang udah terlaksana yang offline nih. Oke, program pertama tuh salah satunya ya, itu ada ibadah yang telah dilaksanakan oleh Divisi Fellowship pada tanggal 13 Desember 2021. Programnya itu ada ibadah, dilakukan secara online dan offline. Tapi untuk offline ini tentunya melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Benar banget. Selain itu ada juga kan program yang offline juga. Iya, ada lagi nih teman-teman, yaitu adalah program Classmeet yang telah terlaksana juga dari divisi sport. Kebetulan Bu Evans ini adalah guru pembinanya divisi sport nih. Jadi keren banget nih teman-teman, untuk Classmeet-nya ini kan kita pertama kali ya offline. Nah, jadi pastinya juga tetap dibatasi nih untuk yang datang pesertanya, supporternya berapa dan segala macamnya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi kayak Classmeet-nya itu kemarin ada Gopak Sodor, ada bulu tangkis, ada e-sport ya kan, teknologi banget kan ya, masuk banget nih. Dan selain itu juga ada yang spesial nih dari Classmeet kita kemarin itu, yaitu ada acara webinar yang mendatangkan atlet dari Indonesia ya Bu ya. Pembicaranya. Sangat keren-keren banget nih program dari Junior Entrepreneur Club. Dan teman-teman semua jangan lupa juga untuk follow Instagram Junior Entrepreneur Club ya. Selain itu juga nih, sekalian promosi baju yang saya pakai kali ini. Ini adalah baju dari divisi kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik bisa dicek juga di Instagramnya Junior Entrepreneur Club. Di situ ada Cyber Factory. Kayak gitu. Di bawah ini ya, Ja? Ya, di bawah ini ya guys. Dan juga Junior Entrepreneur Club juga punya blog nih. Ya, punya majalah, magazine. Linknya juga sudah ada di bawah. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran nih gimana sih, atau mungkin lagi nggak ngapa-ngapain gitu, boleh di scroll dilihat-lihat. Oke, kalau gitu, wah ternyata udah nggak kerasa nih ya. Aku mau terima kasih banget sama Bu Evans Terima kasih juga hari ini sudah menjadi pembicara, dan juga teman-teman semua. Kalau gitu akhir kata dari aku Caca dan juga rekan aku. Kita ketemu di Cyber Podcast selanjutnya. Bye.